Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Last week we have a test in quizzes about flowering plants, and now we will continue our science lesson today on chapter 5 about materials. Jadi minggu kemarin kita sudah ada tes ya, latihan soal di quizzes tentang flowering plants, dan sekarang kita akan melanjutkan materinya ke bab 5 tentang materials atau materi. Nah, kita akan ke part A dulu. What are the different materials and their properties? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar di part A dulu, yaitu tentang perbedaan suatu materi dan karakteristiknya. Ya, jadi materi-materi yang ada di lingkungan kita tahu semuanya pasti jenisnya berbeda. Nah, perbedaan jenis materi itu nanti ada kaitannya dengan perbedaan karakteristiknya. Nah, mari kita coba sama-sama. Kita bisa melihat di sini, ya. Pak Yoga ambil contoh, misalnya kalau benda-benda di sekitar kita, itu pada umumnya bisa kita kelompokkan ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kategori. 7 kategori. Misalnya ada penghapus, pasti adik-adik semua di rumah punya penghapus. Ya, kemudian ada keramik, ada kaleng, ada gelas, ada kayu, kan seperti itu. Ada banyak sekali. Nah, untuk materi-materi yang tadi saya juga sebutkan tadi, pengelompokannya itu mulai dari metal sampai plastik. Karakteristiknya akan kita bahas pada part E. Nah, sekarang kita mulai dulu yang pertama, kaitannya dengan arti dari materi itu sendiri. Nah, materi itu artinya adalah the things or objects around us are made of material. Jadi semua benda yang ada di sekitar kita itu terbuat dari suatu materi. Ya, misalnya ada penghapus. Nah, penghapus ini terbuat dari materi apa ya? Kalau kita harus memilih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 materi ini. Nah, kalau rubber eraser atau penghapus ini materinya adalah terbuat dari rubber. Terbuat dari rubber ya, atau karet. Nah, itu contohnya ya, material. Jadi beda antara objek, kalau objek itu adalah bendanya, misalnya penghapus, paku gitu ya. Tapi kalau material itu adalah bahan bakunya atau materi yang digunakan untuk membuat benda tersebut. Nah, ada 7 ya, 3, 4, 5, ada 7 contoh jenis materi. Yang pertama adalah metal. Metal itu adalah besi, ya. Kemudian rubber itu adalah, sambil Pak Yoga tulis ya, biar nggak lupa. Metal itu adalah besi ya. Ini besi. Kemudian ada saya perkecil dulu tulisannya. Ada metal itu besi. Kemudian rubber itu karet. Rubber itu ada karet. Rubber, karet. Kemudian ada keramik. Keramik ya keramik ya. Kemudian ada wood, itu adalah kayu. Wood atau kayu. Kemudian ada fabric. Fabric itu adalah bahan baku yang kaitannya dengan kain ya. Kemudian ada gelas. Gelas itu adalah kaca dan plastik.
Plastik. Nah, plastik. Kalau plastik ya, nggak perlu kita terjemahkan, adik-adik bisa tahu. Nah, kemudian kita ambil contoh yang pertama dulu, yaitu metal. Maaf ya, Pak Yoga ralat. Metal itu bukan besi, metal itu logam, ya, bukan besi. Ya, bukan besi tapi logam. Nah, yang pertama ada iron, ada copper, ada gold, ada silver, and aluminum are example of different types of metal. Jadi ada besi, ya, ada tembaga, ada emas, ada perak, ada aluminium, itu adalah contoh dari logam. Contoh dari logam. Nah, itu adalah contoh dari logam. Kita bisa melihat di sini. Ya, ini adalah contoh-contohnya. Kemudian, here some objects made of rubber, ceramic, wood, fabric, glass, and plastic. Sekarang coba kita, kalau yang sebelah kiri ini semuanya kan terbuat dari logam. Sekarang kita coba lihat yang sebelah kanan, kita identifikasi ya, atau kita amati lagi benda-benda ini, materialnya terbuat dari apa. Baik, gambar besar dulu ya. Oke, yang pertama ada rubber, ada penghapus. Ini adalah materinya terbuat dari rubber. Kalau ceramic vase terbuat dari keramik ya, dari namanya itu sudah kelihatan. Kemudian ada wooden chopping board ya, atau istilahnya adalah kalau dalam bahasa Jawa itu namanya talenan atau alas yang digunakan untuk memotong-motong sayuran, memotong daging. Nah, kalau ini terbuat dari kayu ya, dari kayu. Kalau ini serbet terbuat dari kain. Kemudian ada glass cup, ini terbuat dari, nah kalau glass cup ini terbuat dari, ya, dari kaca ya, atau glass. Kalau yang ini terbuat dari plastik. Nah, itu contohnya. Materi-materi atau bahan untuk membuat benda-benda yang tersebut di halaman 106. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke karakteristiknya, halaman 107. Halaman 107. Ini adalah contoh karakteristik benda-benda atau materi-materi yang sudah Pak Yuka sebutkan tadi. Nah, karakteristik atau the properties ya. What are the properties of material? Properties itu adalah karakteristik. Jadi apa saja sih karakteristik dari material itu? Nah, yang pertama, the property of material tell us what it's like. Jadi karakteristik suatu materi itu mencerminkan seperti apa sih materi itu. Nah, we can identify a material by its properties. Nah, jadi kita bisa mengenali materi itu berdasarkan karakteristiknya. Ya, kita langsung contoh saja biar lebih jelas. Yang pertama ada gold. Gold atau emas. Kalau kita pegang emas, apakah emas itu lunak? Enggak ya. Nah, emas itu pasti dia strong. Ya, dia kuat. Ya, karena dia sulit untuk kita patahkan. Bisa kita patahkan tapi sulit. Dia strong, dia kuat. Kemudian ada shiny, berkilau, ya. Jadi emas itu karakteristiknya yang pertama adalah kuat dan yang kedua adalah shiny. Kemudian yang kedua ada tissue paper atau kertas tisu. Kalau kita lihat kertas tisu itu kan dia tidak kuat ya. Ya, weak atau lemah ya, atau lemah. Kalau weak, kertas tisu mudah sekali kita sobek, mudah sekali kita potong gitu ya, and dull.
dull itu bentuknya kusam atau buram. Nah, kertas tisu kan karakteristiknya umumnya seperti itu. Meskipun sekarang kertas tisu itu tidak semuanya dull ya, ada kertas tisu yang karakteristiknya soft, lembut, ada tidak kusam. Nah, ini beberapa contoh karakteristik yang mencerminkan bendanya. Nah, kalau tissue paper atau kertas tisu, itu kan nggak mungkin karakteristiknya strong, ya. Apakah adik-adik pernah melihat kertas tisu itu karakteristiknya kuat, susah untuk kita potong, susah untuk kita sobek? Kan nggak ada. Nah, jadi itulah kenapa properties atau karakteristik suatu benda itu mencerminkan bendanya seperti apa. Nah, contoh yang lain, misalnya ada kaca atau glass. Glass is inflexible and transparent. Rubber is flexible and not transparent. Jadi kaca, ya kalau kita lihat kaca atau kaca jendela itu kan dia inflexible. Apakah ada yang bisa melengkungkan kaca? Gak bisa. Dan kaca itu karakteristiknya transparan, ya, transparan. Nah, jadi kaca ya dan cermin itu beda. Kaca itu yang transparan, kalau yang cermin itu yang bisa kita pakai untuk bercermin, beda. Kemudian kita bandingkan kaca dengan karet misalnya. Nah, kalau karet itu kan dia fleksibel, bisa kita bengkokkan dan karet itu tidak transparan, ya. Jadi kalau karakteristiknya kaca itu dia inflexible and transparent, kalau karakteristiknya rubber itu flexible and not transparent. Itu karakteristiknya. Beda karakteristik, beda objeknya. Kita lanjutkan ke halaman 108. Nah, tadi ada karakteristik yang pertama itu strong, shiny, weak and dull. Yang kedua adalah flexible, inflexible, transparent or not transparent. Sekarang yang halaman 107 itu adalah 108 kita akan bicara karakteristiknya hard and soft. Apakah keras atau lembut? Nah, sekarang kita bandingkan yang pertama yang keras dan yang lembut. Iya, ini ada sendok terbuat dari logam ya. Ini ada sendok terbuat dari kayu. Kalau dua-duanya ini ingin kita gesekkan ya tusuk gigi di atasnya atau kita gesekkan paku di atasnya, ya maka ketika tusuk gigi digesekkan di sendok yang terbuat dari logam, otomatis logamnya tidak akan terpengaruh apa-apa. Karena apa? Karena karakteristiknya sendok logam ini adalah hard. Beda dengan sendok kayu. Ketika kita gesek-gesekkan di atasnya dengan paku yang terbuat dari logam, maka akan ada bekas-bekas sayatan di sini. Kenapa bisa seperti itu? Karena karakteristiknya wooden spoon, ya, wooden spoon itu karakteristiknya soft. Sedangkan karakteristiknya metal spoon itu adalah hard atau keras. Nah, metal is harder than wood because metal is not as easily stretched as wood. Jadi metal itu kan karakteristiknya dia lebih kuat, lebih keras dibandingkan dengan kayu, ya. Selain itu juga logam untuk sendok tadi itu tidak mudah untuk ada bekas sayatan di sana, ya. Beda dengan kayu. Karakteristik selanjutnya, the next properties are, is it absorbent or waterproof? Nah, absorbent itu adalah karakteristik suatu materi yang mudah untuk menyerap air. Kalau waterproof berarti dia tahan air ya, tahan air. Sering ada perbedaan istilah antara anti air dan tahan air ya. Ya itu beda-beda tergantung pemakaiannya. Kalau Pak Yoga lebih condong kepada benda tahan air dibandingkan benda yang anti air. Kalau benda yang anti air berarti dia nggak boleh kena air. Tapi kalau benda yang tahan air, dia kena air nggak apa-apa, bisa tahan. Ya, seperti itu. Kadang kan ada alat elektronik atau HP itu yang waterproof, yang tahan air. Ada yang anti air.
Kalau HP yang anti air berarti nggak boleh kena air ya. Tapi kalau HP yang tahan air, kena air nggak apa-apa. Masih tetap bisa nyala. Oke, sekarang kita fokus ke materi yang absorbent or waterproof. Nah, ini ada contoh. Paper towel, ya, ada tisu toilet. Ini digunakan di toilet karena karakteristiknya apa? Karakteristiknya apa? Absorbent, ya, karena dia mudah menyerap air. Nah, kalau tisu itu tidak mudah menyerap air, untuk apa kita gunakan tisu, ya kan? Kemudian ada cotton cloth. Nah, cotton cloth ini juga absorbent. Kalau dia mudah menyerap air. Kalau glass sheet ini adalah waterproof ya. Kena air dia bisa tahan air atau tidak mudah menyerap air yang waterproof. Kemudian ada plastic sheet, dia juga waterproof. Dia tidak mudah menyerap air. Yang terakhir aluminium foil juga demikian. Dia juga waterproof. The paper towel and cotton cloth are absorbent ya. Paper towel dan kain katun ya, karpet yang terbuat dari katun ini dia mudah menyerap air. The glass sheet, plastic sheet, and aluminum foil are waterproof. Ya, tahan air. Next, kita lanjutkan ke halaman 110. Nah, karakteristik terakhir yang akan kita pelajari adalah apakah benda itu magnetic or non-magnetic. Nah, saya yakin adik-adik di rumah pasti pernah bermain dengan magnet. Ya, magnet itu merupakan benda yang bisa menarik logam. Jadi logam itu kesimpulannya adalah benda magnetik. Apa itu benda magnetik? Materials that are attracted by magnet are magnetic. Jadi benda yang bisa ditarik oleh magnet namanya adalah benda magnetik. Contohnya apa? Logam salah satu contohnya. Ya, logam. Iron nails. Iron itu kan besi. Besi bagian dari logam. Nah, besi adalah benda magnetik. Beda dengan plastic blocks ya, plastik, benda yang terbuat dari plastik ini, sekalipun kita dekatkan dengan magnet, ya tidak akan bisa eh, tertarik ke magnetnya. Karena apa? Karena plastik ini non-magnetik ya, sifatnya non-magnetik. Nah, seperti itu ya. Itu adalah karakteristik suatu material. Nah, baik. Sekarang Pak Yoga cukupkan ya untuk pembelajaran sains hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Jadi untuk sains hari ini di kelas 3 tidak ada tugas ya, tidak ada tugas. Baik, akhiri, kita jumpa lagi minggu depan. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.